nggak kalian penasaran kenapa parfum bisa menyebar ke seluruh ruangan hanya dalam beberapa detik setelah disemprotkan? Atau kenapa kopi larut merata saat kita masukkan ke dalam air? Nah, semua itu terjadi karena satu proses alami yang disebut difusi. Ternyata, difusi bukan cuma terjadi di hal-hal sederhana loh, tapi juga dalam teknologi yang kita pakai sehari-hari, contohnya baterai. Nah, salah satu contoh penting dari proses difusi ada di baterai lithium-ion, baterai yang ada di smartphone, laptop, dan bahkan mobil listrik. Pada baterai lithium-ion, difusi ion lithium inilah yang membuat baterai bisa menyimpan dan mengalirkan energi sehingga perangkat kita bisa terus menyala. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama tim di balik layar. Di sini ada Amenis, Ezra, Anissa, dan Helena. Video ini adalah hasil kolaborasi tim kita untuk membahas konsep menarik tentang difusi ion lithium pada baterai. Kita berharap video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Baterai adalah suatu sel elektrokimia yang mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Salah satu jenis baterai yang saat ini berkembang adalah lithium-ion baterai. Baterai lithium-ion merupakan salah satu jenis baterai sekunder yang dapat diisi ulang dan merupakan baterai yang ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti baterai-baterai yang berkembang lebih dahulu, yaitu baterai nikel kadmium dan nikel metal hydride. Kelebihan baterai lithium-ion dibandingkan baterai sekunder jenis lain yaitu memiliki stabilitas penyimpanan energi yang sangat baik di mana daya tahan sampai 10 tahun atau lebih. Energi densitas tinggi, tidak ada memori efek dan berat relatif lebih ringan dibandingkan dengan baterai jenis lain. Sehingga, dengan berat yang sama, energi yang dihasilkan baterai lithium 2 kali lipat dari baterai jenis lain. Komponen penyusun baterai ion lithium. Baterai ion lithium pada umumnya memiliki 4 komponen utama, yaitu katoda atau elektroda positif, anoda atau elektroda negatif, elektrolit, dan separator. Katoda. Katoda merupakan elektroda positif pada baterai yang menerima ion lithium saat baterai digunakan dan melepaskannya kembali selama proses pengisian. Bahan katoda yang biasanya digunakan pada baterai lithium adalah lithium cobalt oxide, lithium manganese oxide, dan lithium iron phosphate. Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi suatu material yang digunakan sebagai katoda yaitu material tersebut terdiri dari ion yang mudah melakukan reaksi reduksi dan oksidasi, memiliki konduktivitas yang tinggi seperti logam, memiliki kerapatan energi yang tinggi, memiliki kapasitas energi yang tinggi, memiliki kestabilan yang tinggi, harga murah, dan ramah lingkungan. Anoda. Anoda merupakan elektroda negatif pada baterai yang menyimpan ion lithium selama pengisian baterai. Salah satu material yang dapat berperan sebagai anoda adalah material yang berbasis karbon seperti grafit. Selain grafit, material berbasis karbon yang dapat digunakan untuk anoda yaitu soft carbon, grafen, dan hard carbon. Material lain yang dapat berperan sebagai anoda antara lain lithium titanium oxide. Material yang dapat digunakan sebagai anoda harus memiliki karakteristik antara lain memiliki kapasitas energi yang besar, memiliki kemampuan menyimpan dan melepas muatan atau ion yang bagus, memiliki tingkat siklus pemakaian yang lama, mudah untuk diproses atau dibuat, serta aman dalam pemakaian atau tidak beracun. Elektrolit. Elektrolit adalah bagian yang berfungsi sebagai penghantar ion lithium dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Elektrolit ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu elektrolit cair dan elektrolit padat. Beberapa material yang dapat digunakan sebagai elektrolit cair antara lain lithium nitrat, lithium hipoklorit, lithium sulfat, garam lithium nitrat, garam lithium sulfat, serta lithium heksafluorofosfat. Contoh material yang dipakai untuk elektrolit padat yaitu lanthanum lithium titanat. Separator.
Separator adalah suatu material berpori yang terletak di antara anoda dan katoda yang berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi hubungan singkat dan kontak antara katoda dan anoda. Selain itu, separator harus dapat dilewati oleh ion litium dengan baik. Beberapa material yang dapat digunakan sebagai separator antara lain polyolefins, polyphenylidene fluoride, PTFE, PVC, dan polyethylene oxide. Beberapa hal yang penting untuk memilih material sebagai separator antara lain, material tersebut bersifat insulator, memiliki hambatan listrik yang kecil, kestabilan mekanik, memiliki sifat hambatan kimiawi untuk tidak mudah terdegradasi dengan elektrolit, serta memiliki ketebalan lapisan yang seragam atau sama di seluruh permukaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme difusi baterai ion litium. Tapi sebelumnya, apa sih sebenarnya difusi itu? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya molekul-molekul zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya atau dalam kondisi belum setimbang. Dalam difusi, dikenal koefisien difusi. Koefisien difusi merupakan suatu parameter yang menyatakan besarnya gradien konsentrasi pembawa muatan. Koefisien ini nilainya tidak tetap seperti konstanta pada umumnya. Hal ini terjadi karena nilai koefisien difusi dipengaruhi oleh ukuran partikel, ketebalan membran, luas area, jarak antara dua konsentrasi, dan suhu. Semakin besar koefisien difusi, maka proses difusi akan terjadi lebih cepat. Jenis-jenis difusi. Untuk memahami mekanisme difusi secara lebih mendalam, penting untuk mengenal berbagai jenis difusi yang terjadi, yang masing-masing memiliki jalur dan karakteristik unik. Beberapa jenis difusi tersebut ada difusi interstisial, bulk difusi, difusi vacancy, dan self-difusi. Difusi interstisial. Difusi interstisial adalah mekanisme perpindahan atom karena gerakan atom di dalam rongga atom. Jenis difusi ini melibatkan atom yang bermigrasi dari posisi interstisial ke tetangga yang kosong. Mekanisme ini ditemukan untuk interdifusi pengotor seperti hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen, yang memiliki atom yang cukup kecil agar sesuai dengan posisi interstisial. Inang atau atom pengotor pengganti jarang membentuk interstisial dan biasanya tidak menyebar melalui mekanisme ini. Di sebagian besar paduan logam, difusi interstisial terjadi jauh lebih cepat daripada difusi oleh mode kekosongan atau difusi vacancy. Hal ini dikarenakan ikatan interstisial dengan atom di sekitarnya biasanya lebih lemah dan ada lebih banyak situs interstisial daripada situs kekosongan yang dapat dilewati sehingga lebih mobile. Dalam difusi interstisial, atom yang berdifusi ini tidak berada di lokasi kisi, tetapi di celah. Atom yang berdifusi bebas bergerak ke celah yang berdekatan, kecuali jika celah tersebut sudah terisi. Oleh karena itu, laju difusi ini hanya dikontrol oleh kemudahan atom yang berdifusi untuk berpindah ke celah. Secara teoritis, pada konsentrasi pengotor yang sangat tinggi, pergerakan dapat dibatasi oleh keberadaan atom di celah yang berdekatan. Namun dalam praktiknya, sangat mungkin fase baru akan terbentuk sebelum hal ini berpengaruh. Difusi bulk atau molekuler. Difusi bulk adalah pergerakan molekul atau partikel melalui suatu media karena adanya gradien konsentrasi. Ini adalah fenomena berbasis molekuler yang terjadi pada skala makroskopis. Fenomena berbasis molekuler ini menggambarkan pergerakan molekul karena gerakan termal acak. Hal ini terjadi ketika ada gradien massa atau energi dan laju perubahan konsentrasi bergantung pada perbedaan konsentrasi awal dan jarak antara dua volume. Difusi bulk atau difusi molekuler terjadi ketika diameter pori lebih besar dari mean free path atau jarak bebas rata-rata spesies gas yang berdifusi. Akibatnya, lebih banyak tumbukan terjadi antar molekul dibandingkan dengan tumbukan antara molekul dengan dinding pori.
Molekul akan berdifusi secara spontan melalui pori dengan gradien konsentrasi sebagai gaya pendorongnya. Difusi bulk memenuhi persamaan atau hukum Fick, yaitu Jb sama dengan minus M dB nabla C. dB adalah koefisien difusi bulk, dan C adalah konsentrasi molar gas bulk. Penting untuk mempertimbangkan dampak aliran viskos dan difusi bulk ketika memodelkan mekanisme transportasi gas dalam pori-pori besar, di mana gradien tekanan memiliki pengaruh yang signifikan. Difusi vakensi. Difusi vakensi adalah mekanisme perpindahan atom dalam material padat yang terjadi melalui posisi kosong atau vakensi dalam kisi kristal. Vakensi adalah cacat kristal berupa kekosongan atom pada suatu posisi kisi yang seharusnya ditempati oleh atom. Mekanisme ini terutama terjadi pada atom substitusi, yaitu atom yang menggantikan posisi atom asli dalam kisi. Difusi vakensi terjadi ketika atom substitusi melompat ke posisi kosong dalam kisi kristal dengan bantuan energi vibrasi. Dalam hal ini, suhu berperan penting karena peningkatan suhu meningkatkan konsentrasi vakensi dan energi vibrasi atom. Lompatan atom membutuhkan ruang yang cukup yang diperoleh melalui gerakan atom-atom tetangga. Probabilitas lompatan dipengaruhi oleh frekuensi pertemuan dengan vakensi yang bergantung pada konsentrasi vakensi. Yang kedua, energi penghalang migrasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan atom untuk melompat. Difusi vakensi dapat dimodelkan menggunakan algoritma Monte Carlo kinetik dengan penghalang migrasi vakensi yang diprediksi secara matematis. Laju perpindahan vakensi ke tetangganya didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Di mana K0 adalah frekuensi usaha, delta E energi penghalang migrasi, Kb adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu. Laju total difusi adalah jumlah dari semua laju lompatan individu yang menentukan seberapa cepat vakensi bergerak dalam material. Self-difusi. Self-difusi adalah proses difusi di mana partikel, atom, ion, atau molekul dari satu jenis menyebar secara acak dalam medium yang homogen tanpa melibatkan gradien suhu atau tekanan. Proses ini dapat terjadi pada padatan, cairan, atau sistem isotropik lainnya. Self-difusi terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu difusi interstitial dan difusi vakensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Self-difusi pada padatan terjadi karena atom dalam struktur kisi tidak sepenuhnya diam, melainkan terus berosilasi dan sesekali berpindah antar posisi kisi. Proses ini mempengaruhi berbagai sifat material seperti kekuatan mekanik dan respon termal. Self-difusi pada logam menunjukkan hubungan linier antara energi aktivasi difusi dan titik lelehnya, sehingga suhu tinggi diperlukan untuk meningkatkan mobilitas atom. Dalam sistem isotropik seperti larutan cair, self-difusi bergantung pada interaksi molekul pelarut, ukuran dan bentuk molekul, serta viskositas medium yang dijelaskan oleh persamaan Stokes-Einstein. Di mana D adalah koefisien self-difusi, eta adalah viskositas medium, dan R adalah radius makromolekul. Self-difusi dari makromolekul tergantung pada ukuran dan bentuk molekul, serta interaksi antara molekul dengan pelarut. Selain itu, jika molekul berada dalam struktur tertutup seperti tetesan minyak dalam air, difusinya akan sangat terbatas dibandingkan molekul bebas. Peran energi aktivasi sangat penting dalam menentukan kemampuan atom atau molekul untuk mengatasi hambatan gerak dan meningkatkan laju difusi pada suhu tinggi. Persamaan matematis yang berlaku pada difusi. Hukum difusi Fick menjelaskan tentang proses difusi yang dirumuskan oleh Adolf Fick. Hukum difusi Fick digunakan untuk menyelesaikan koefisien difusi D. Ada dua hukum yang saling terkait, yaitu hukum pertama Fick digunakan untuk menurunkan hukum kedua Fick yang mirip dengan persamaan difusi. Menurut hukum difusi Fick, fluks molar akibat difusi sebanding dengan gradien konsentrasi. Laju perubahan konsentrasi larutan di suatu titik dalam ruang berbanding lurus dengan turunan kedua konsentrasi terhadap ruang.
Hukum pertama Fick. Hukum pertama Fick menyatakan bahwa laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Hal ini menyatakan zat terlarut akan berpindah dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah di gradien konsentrasi. Dalam satu dimensi, J sama dengan minus D psi per dx, di mana J adalah flux difusi, D adalah koefisien difusi, psi merupakan konsentrasi, dan X adalah posisi. Hukum kedua Fick. Hukum Fick kedua adalah persamaan yang menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam proses difusi. Difusi ion litium dalam material sering dijelaskan menggunakan hukum kedua Fick untuk menyatakan bagaimana konsentrasi ion berubah terhadap waktu dan ruang. Persamaan matematisnya adalah d psi per dt sama dengan d nabla kuadrat psi. Jika difusi terjadi dalam satu dimensi, misalnya dalam elektroda baterai, persamaan ini menjadi d psi per dt sama dengan d kuadrat psi per dx kuadrat, di mana psi merupakan konsentrasi, nabla kuadrat psi merupakan Laplacian konsentrasi psi yang berubah spasial dari psi dalam 3 dimensi, d koefisien difusi, X posisi, dan T adalah waktu. Mekanisme difusi ion litium. Secara umum, difusi ion litium di dalam material elektroda baterai terjadi melalui 2 mekanisme utama, diantaranya mekanisme difusi interstitial dan mekanisme difusi vacancy. Mekanisme difusi interstitial. Difusi antar ruang atau interstitial diffusion adalah mekanisme yang terjadi ketika ion litium berdifusi melalui ruang-ruang kosong antar atom di dalam struktur material elektroda tanpa perlu menggantikan atom lainnya. Contoh material yang memungkinkan difusi jenis ini adalah katoda oksida logam seperti lithium cobalt oxide dan anoda berbasis grafit. Di sini, ion litium bergerak melalui jalur antar ruang yang umumnya lebih luas dan memungkinkan pergerakan cepat, sehingga difusi ini mendukung pengisian dan pengosongan baterai dengan cepat. Mekanisme difusi vacancy. Difusi berbantuan lowongan atau vacancy assisted diffusion. Pada mekanisme ini, ion litium bergerak dengan cara menggantikan posisi lowongan yang tersedia dalam kisi kristal material elektroda. Mekanisme ini penting, terutama pada material dengan struktur rapat dan lebih kaku, karena memungkinkan ion litium berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan posisi lowongan sebagai jalur pergerakan. Mekanisme-mekanisme ini dapat ditingkatkan melalui doping atau penambahan elemen lain pada material. Contohnya, fluorin pada elektrolit litium. Ini membuat struktur kisi kristal lebih terbuka, memperluas jalur difusi, dan menurunkan penghalang energi sehingga ion litium bergerak lebih cepat dan bebas. Akibatnya, baterai bisa mengisi daya lebih cepat dan memiliki daya tahan siklus yang lebih baik, mengoptimalkan perpindahan ion litium antara anoda dan katoda untuk penyimpanan dan pengeluaran energi yang efektif. Proses pengisian dan pengosongan baterai. Baterai lithium-ion bekerja menurut fenomena interkalasi, yaitu proses pelepasan ion litium dari tempatnya di struktur kristal suatu bahan elektroda dan penyisipan ion litium pada tempat di struktur kristal bahan elektroda yang lain. Proses pengisian dan pengosongan baterai ion litium melibatkan pergerakan bolak-balik ion litium dan elektron antara anoda dan katoda. Saat pengisian atau ketika kita menghubungkan sumber listrik ke baterai, elektron akan mengalir melalui sirkuit eksternal dari katoda ke anoda, karena elektron tidak dapat melewati elektrolit, dan sisi positif dari sumber listrik menarik dan menghilangkan elektron dari atom litium. Sedangkan, ion litium yang bermuatan positif akan bergerak dari katoda menuju anoda dan berdifusi melalui elektrolit dan separator karena adanya gradien konsentrasi. Ion litium yang bermuatan positif dan elektron bergabung di anoda, di mana litium terdeposit, sehingga baterai terisi penuh dan energi kimia tersimpan untuk digunakan nanti. Keadaan ini merupakan keadaan yang tidak stabil, seperti objek yang bertengger di puncak bukit. Oleh karena itu, setelah sumber listrik dilepas dari baterai dan beban disambungkan, ion litium akan segera kembali ke keadaan stabilnya atau melakukan pengosongan baterai.
Saat baterai digunakan atau saat pengosongan, prosesnya berbalik arah. Ion litium bermuatan positif bergerak dari anoda ke katoda melalui elektrolit dan separator, sementara elektron mengalir melalui sirkuit eksternal dari anoda ke katoda, menciptakan arus listrik yang menghidupkan beban. Di katoda, ion litium bermuatan positif dan elektron bergabung kembali, dan litium terdeposit di sana. Faktor yang mempengaruhi difusi. 1. Perubahan struktur material. Perubahan bentuk kristalografi dan struktur internal material selama proses difusi, seperti perubahan dari kristal ke amorf, mempengaruhi jalur dan kecepatan difusi litium. Misal dalam silikon, saat ion masuk ke dalam anoda, silikon mengalami ekspansi volume karena restrukturisasi kristalografinya dari kristal ke amorf. Contoh skematik ilustrasi ekspansi volume pada sel saat temperatur 300 Kelvin sebelum dan sesudah litiasi. 2. Lapisan penghalang atau solid electrolyte interface. SEI merupakan lapisan yang terbentuk di permukaan elektroda yang dapat memperlambat atau bahkan menghalangi pergerakan ion litium, khususnya jika lapisan ini tidak stabil atau retak. 3. Lingkungan elektrokimia. Faktor-faktor lingkungan elektrokimia lainnya seperti suhu, laju pengisian dan pelepasan, serta kestabilan elektrolit juga dapat mempengaruhi difusi litium secara keseluruhan. Misal, jika pada suhu tinggi, maka ion litium memiliki energi mekanik yang lebih tinggi sehingga ion dapat bergerak lebih cepat dan meningkatkan kinerja baterai dalam jangka pendek. 4. Desain dan struktur mikroelektroda. Struktur mikromaterial elektroda, termasuk orientasi kristal dan adanya cacat struktural seperti divakansi, mempengaruhi efisiensi jalur difusi. Contoh, pada gambar, proses difusi litium dari logam litium ke permukaan elektroda dilanjutkan dengan transfer muatan dan akhirnya difusi ion ke dalam struktur elektroda aktif. Struktur material yang memiliki unit sel dan ukuran lubang yang lebih besar mendukung difusi litium yang lebih cepat, yang bermanfaat untuk meningkatkan performa baterai. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu, difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya molekul-molekul zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Mekanisme difusi ion litium dalam baterai ada dua, yaitu mekanisme difusi interstitial dan vacancy. Pada baterai ion litium, difusi terjadi pada saat pengisian dan pengosongan baterai di mana pada saat pengisian, ion litium bergerak dari katoda menuju anoda melalui elektrolit dan ion-ion ini memasuki struktur grafit pada anoda. Pada saat yang sama, elektron bergerak melalui rangkaian eksternal ke anoda untuk menyeimbangkan muatan. Sedangkan pada saat pengosongan, ion litium bergerak kembali dari anoda ke katoda juga melalui elektrolit. Elektron mengalir dari arah yang berlawanan melalui sirkuit eksternal dan menyediakan arus yang diperlukan untuk menjalankan perangkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi ion litium pada baterai yaitu seperti perubahan struktur internal material, lapisan penghalang atau SEI, faktor lingkungan, dan desain struktur mikroelektroda. Sekian yang dapat kita sampaikan. Pergi ke pasar beli ikan. Ikan segar dimasak tumis. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.